Cek. Shalom. Mana butung-butung teh semangat nak lah. Shalom. Selamat sore teman-teman. Selamat berjumpa kembali dalam ibadah bulanan kita. Setelah hampir kira-kira 3 bulan ya. Hampir 3 bulan kita katakanlah istirahat. Kita ibadah dari rumah karena situasi pandemi COVID-19 yang semakin meningkat ya di Indonesia, di Toraja, bahkan juga di jemaat kita di sini beberapa bulan kemarin. Tapi syukur pada Tuhan saat ini kita boleh dimungkinkan kembali untuk bersama-sama hadir di sini untuk beribadah bersama, memuji memuliakan Tuhan dalam persekutuan PPGT. Dan saat ini teman-teman, kita akan dilayani oleh Majelis Gereja, Ibu Penatua Meska Pangemanan yang akan melayani kita pada saat ini, dan juga teman-teman yang Tuhan pakai untuk bermain musik dan juga menyanyi. Dan juga ibadah ini disiarkan langsung di YouTube Sulideo Rantepao Channel. Bagi teman-teman yang punya link bisa disebar. Ya, siapa tahu ada teman-temannya atau ada pacarnya yang mau nonton juga. Supaya teman-teman tahu bahwa di Jemaat Rantepao juga PPGT-nya aktif ya. Oke, baik. Adapun acara yang akan kita lalui bersama, pembukaan yang sementara berlangsung, yang kedua ibadah, yang ketiga penyampaian, yang pertama dari Majelis Gereja, yang kedua dari pengurus PPGT. Dari Majelis Gereja akan disampaikan oleh Penatua Briken atau Kakak Briken ya. Kita panggil Kakak Briken saja. Ya, dari pengurus nanti akan disampaikan oleh Ketua PPGT. Setelah itu istirahat dan selanjutnya penutup. Baik rekan-rekan sekalian, kita akan masuk dalam ibadah. Kita siapkan hati kita bersama-sama, muji memuliakan Tuhan, dan bagi teman-teman yang tugas, saya silakan. Shalom dan selamat sore untuk kita semua. Kita bersyukur karena atas kehendaknya dan izinnya lah kita boleh dipertemukan kembali di tempat ini untuk melaksanakan ibadah bulanan PPGT. Mari kita berdiri, kita angkat pujian syukur kita, segala puji syukur. Kita senantiasa percaya dan yakini bahwa ibadah ini berlangsung dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Salam sejahtera dari segala orang kudus
kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah menyertai kamu. Sahabat PPGT yang terkasih dalam Tuhan, dalam kehidupan kita, seringkali bahkan kita tidak pernah luput dari yang namanya dosa. Karena itu, mari dengan kerendahan hati kita datang merendahkan diri di hadapan Tuhan dan kita mengaku dosa kita. Dalam segala keterbatasan kami sebagai manusia, kami sungguh-sungguh menyadari bahwa kami seringkali melakukan dosa di hadapan-Mu. Kami seringkali melukai hati sesama kami dengan perkataan-perkataan yang kasar, dengan caci maki, fitnah, dan masih banyak lagi yang kami lakukan. Membuat sesama kami terluka. Karena itu saat ini ya Tuhan, hati jiwa kami terbuka kepadamu. Kami datang merendahkan diri di hadapan-Mu, mengaku segala dosa kami. Jiwaku terbuka untuk-Mu Tuhan. Kepada kita sekalian yang tunduk dalam penyesalan, berita anugerah dinyatakan kembali. Jadi ketahuilah, hai saudara-saudara, oleh karena Dialah maka diberitakan kepada kamu pengampunan dosa, dan di dalam Dialah setiap orang percaya memperoleh pembebasan dari segala dosa yang tidak dapat kamu dapat peroleh dari hukum Musa. Dihapuskan dosaku. Hanya oleh darah
Ya, sebelum kita bersama-sama belajar firman Tuhan, mari kita berdoa. Ya Bapa yang di surga, kami mengucap syukur dan berterima kasih pada sore hari ini Engkau kembali mengumpulkan kami, pemuda-pemuda Jemaat Rantepao Gereja Toraja. Terima kasih Tuhan, beberapa bulan kami tidak bisa menikmati persekutuan bersama-sama di tempat ini. Tetapi hari ini Tuhan memberikan kami kesempatan, dan itu semua karena anugerah Tuhan memberikan kami kekuatan serta kehidupan dan kesehatan untuk bisa menikmati hari ini. Bapa yang di surga, kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kami akan belajar banyak dari kebenaran firman-Mu. Biarlah kiranya Tuhan menolong kami, memberikan kami hikmat dan kebijaksanaan untuk mengerti kebenaran firman-Mu. Dan biarlah Roh Kudus sendiri yang akan memampukan kami untuk mengerti kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan memohon kepadamu. Amin. Halo guys, selamat sore. Wah, itu panggilan lebih tren ya kalau anak muda. Halo bro, halo guys, gimana kabar? Wah baik, gimana? Gitu ya biasa panggilan sesama kita, biasa anak muda ya? Hah? Enggak panggil-panggil nama lagi ya? Biasanya kan memanggil dengan kata halo bro, halo guys ya. Itu sudah tidak asing lagi untuk pemuda. Panggilan-panggilan yang lagi ngetren sekarang ini. Saya pernah muda ya. Jadi saya tahu bagaimana kehidupan waktu muda, tetapi zaman sekarang dengan zaman dulu kan berbeda ya. Sekarang umur berapa ya? Waktu saya masih umur kalian sekitar tahun, kalau sekarang umur saya 53, berarti dulu waktu umur 20-an, berarti tahun berapa ya? Tahun 80-an ya? Iya, sekitar 88 saya tamat dari SMA. Dan saya kuliah 4 tahun dan saya tamat dari kuliah 93, tahun 93. Ya, kita bersyukur hari ini saya bisa diberikan kesempatan untuk menyampaikan firman Tuhan, itu semua karena Tuhan. Saya ingin bertanya, siapa di sini yang mau hidupnya sukses, bahagia, berhasil dan sejahtera? Ayo, siapa yang mau hidup seperti itu? Oh, berarti yang tidak angkat tangan tidak mau, Le? Hah? Tidak mau sukses? Tidak mau hidup sejahtera? Mau ya. Semua kita pasti mau untuk hidup seperti itu. Tidak ada manusia dalam dunia ini saat dia lahir, dia hanya mengatakan bahwa saya tidak mau sukses. Saya tidak mau berhasil. Saya tidak mau melakukan sesuatu. Saya tidak mau. Tidak ada. Tetapi pada saat dia lahir dalam dunia ini dan dia tahu bahwa dia sekolah, dia dari TK, dari kuliah, dia pasti mempunyai impian bahwa saya akan pasti berhasil ke depan. Hah? Ya. Amin? Amin ya. Semua kita mau seperti itu. Nah, bagi banyak kita, apalagi pemuda, tetapi sering merasa khawatir. Kira-kira masa depanku seperti apa ya ke depan? Siapa yang tidak khawatir di sini kalau berpikir apa yang terjadi ke depan? Apa yang terjadi masa depan saya, apa yang akan terjadi? Adakah saya akan menjadi seorang konglomerat ya, atau menjadi seorang pendeta, atau mungkin akan menjadi seorang cleaning service ya. Tidak tahu. Kita tidak tahu masa depan, apalagi mungkin saat sekarang ini ada beberapa kakak-kakak kita di sini pasti khawatir karena jodoh ya. Aduh, jodoh saya dengan siapa nanti ya? Ya, kakak Cakra, kakak Reksi, kakak Habib, ya. Semua pasti berpikir, aduh siapa ya Tuhan kasih buat saya? Siapa ya yang akan menjadi jodoh saya ke depan?
Kita bertanya-tanya dengan diri dan masa depan kita ke depan. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi ke depan untuk masa depan kita. Dan masa depan itu adalah sesuatu yang sangat rahasia, yang akan menjadi misteri dalam kehidupan kita, apalagi sebagai seorang pemuda. Ya. Apa yang terjadi kita tidak tahu ke depannya. Nah, saya ingin mengajak kita untuk membaca kebenaran firman Tuhan. Hari ini saya ingin kita belajar firman Tuhan tentang satu tema, yaitu hidup ini adalah untuk Tuhan. Ya. Kita baca dulu pembacaan firman Tuhan terambil dalam Yeremia pasal 29 ayat yang ke-11 sampai dengan ayatnya ke-14. Yeremia pasal yang ke-29 ayatnya yang ke-11 sampai dengan ayatnya yang ke-14. Sudah dapat semua? Oke. Saya akan membaca, silakan melihat Alkitab masing-masing. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padamu mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Dan apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku, maka aku akan mendengarkan kamu. Apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati, aku akan memberi kamu menemukan aku. Demikian firman Tuhan. Dan aku akan memulihkan keadaanmu dan akan mengumpulkan kamu dari antara segala bangsa, dari segala tempat kemana kamu telah kucerai beraikan. Demikianlah firman Tuhan. Dan aku akan mengembalikan kamu ke tempat yang dari mana aku telah membuang kamu. Maaf, saya buka masker ya. Soalnya saya pakai kacamata jadi uap nafas naik di kacamata. Ya. Firman Tuhan dalam Yeremia 29 ayat 11 sampai dengan ayat 14 ini diceritakan bagaimana Yeremia menulis surat yang dikirimi kepada orang-orang Yehuda yang berada dalam pembuangan selama 70 tahun. Bayangkan kalau dibuang selama 70 tahun, ya, pasti suasana keadaan mungkin saat itu dalam begitu masalah, begitu pergumulan hidup yang dihadapi oleh bangsa Yehuda. Dan diceritakan di situ bagaimana Tuhan memulihkan bangsa ini dari segala apa yang terjadi dalam kehidupan mereka. Ada 4 hal perkara yang besar yang harus kita pelajari dari pembacaan firman Tuhan ini. Saya mau mengajak kita untuk bersama-sama belajar. Yang pertama, dalam ayat yang telah kita baca tadi, yaitu Tuhan mengetahui segala rancangannya. Dalam ayat pembacaan kita ya, dikatakan ayat yang ke-11, sebab aku mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padamu. Yang pertama perkara yang besar yang kita bisa belajar, yaitu aku mengetahui rancangan-rancangan itu apa ya? Merancang ya, rancangan, rencana. Jadi Tuhan sudah tahu apa yang dirancangkan di kehidupan kita pada saat kita lahir. Pada waktu Tuhan menciptakan kita, Dia tidak menciptakan dia lahir, ya, asal lahir saja, secara biologis dari papa dan mama, tidak.
Tetapi Tuhan sudah merancangkan dan mengetahui apa rancangan hidup kita ke depan. Masa depan kita akan seperti apa, Tuhan sudah tahu. Kadang-kadang kita pemuda merasa, aduh bagaimana hidupku ini deh. Ya. Tetapi kalau pembacaan firman Tuhan di sini mengatakan, aku mengetahui rancangan-rancangan yang ada padamu. Jadi perkara yang pertama yang Tuhan ajarkan kepada kita, yaitu Dia sudah tidak ada satupun rancangan Tuhan bagi kita yang tidak diketahui oleh Allah. Ya, tidak ada satupun dalam hidup kita, satu rancangan, satu masa depan kita yang tidak diketahui oleh Allah. Tuhan tahu. Itulah sebabnya dalam pembacaan firman Tuhan bagaimana Tuhan mengajarkan kepada kita dalam Yesaya ini. Saya minta satu orang untuk membaca Yesaya 55 ayat 8. Kalau ada yang sudah menemukan Yesaya 55 ayat yang ke-8. Sudah ada? Oke, silahkan. Iya, rancangan Tuhan bukanlah rancangan kita, ya. Dan jalan kita bukanlah jalan Tuhan. Apa yang dimaksud di situ ya? Artinya bahwa kadang-kadang kita menganggap bahwa inilah rencana kita, inilah rancangan kita. Tetapi bagi Tuhan bilang, bukan seperti itu yang saya buat untuk kamu. Ya. Bukan seperti itu. Atau katakanlah bahwa apa yang kita buat, oh jalan ini yang saya pilih. Tetapi belum tentu jalan yang kita pilih itu adalah jalan Tuhan. Sehingga kadang-kadang kita salah jalan, bukan? Karena kita menganggap bahwa, wah yang inilah masa depan saya. Yang inilah hidup saya. Wah inilah pekerjaan saya. Tetapi tidak bertanya sama Tuhan, apakah memang itu rencana Tuhan? Apakah itu memang rancangan Tuhan? Nah saudara-saudara pemuda yang saya kasih dalam Tuhan, dari kehidupan kita, dari mulai kita dibentuk, ya, kita sudah dirancang dan ditenun oleh Tuhan. Minta tolong lagi satu orang membaca dalam Mazmur 139 ayat 13. Mazmur 139 ayat yang ke-13. Ada yang mau membaca silahkan. Ya, silahkan Evan. Mazmur 139 ayat yang ke-13. Iya, terima kasih. Nah, dari mula kita dikandung ibu kita, ya dikatakan di situ firman Tuhan, Dia yang membentuk kita, ya, Dia yang membentuk kita di rahim ibu kita, ya, lalu kemudian menenun. Saudara tahu apa itu menenun? Pernah lihat orang menenun kain? Iya, itu hati-hati sekali ya. Satu benang dikasih masuk lagi di mesin, satu benang dikasih masuk di mesin. Jadi ditarik lagi, susah dengan waktu yang cukup lama untuk menenun. Jadi bagaimana Dia menenun kita, ya, membentuk kita. Jadi masa depan kita, rancangan hidup kita ini sudah diketahui oleh Tuhan pada saat kita lahir. Bukan pada saat kita sudah seperti sekarang, pemuda, tidak. Tetapi pada saat kita sudah lahir, Tuhan sudah
mengetahui rancangan apa yang ada pada kita pribadi lepas pribadi di sini. Ya, itu yang pertama. Lalu kemudian yang kedua, apa yang dikatakan firman Tuhan? Rancangan Tuhan adalah rancangan, apa firman Tuhan katakan? Rancangan Tuhan adalah rancangan apa? Apa? Ayo coba lihat firman Tuhan. Apa? Damai sejahtera. Ya. Apa yang dirancangkan Tuhan terhadap kita anak-anak pemuda dari lahir sampai kita seperti ini? Ya. Apa yang dirancangkan Tuhan untuk kita? Damai sejahtera. Sejahtera, damai dan sejahtera. Ya. Sejahtera hidup kita dan damai hidup kita itu yang dirancangkan oleh Tuhan kepada kita. Tuhan sudah menyiapkan rencana-rencana atau rancangan-rancangan damai sejahtera yang sangat indah dan sempurna bagi saudara dan saya. Tuhan sudah menyediakan dan sudah dikerjakan dalam kehidupan kita pribadi lepas pribadi kita hari ini. Nah, saudara-saudara pemuda, minta tolong boleh baca enggak Yesaya 26 ayat 12. Ya. Kita belajar firman Tuhan sambil kita buka firman Tuhan juga ya. Kita belajar melalui firman Tuhan. Coba buka Yesaya 26 ayat 12. Apa kata firman Tuhan? Jadi bukan kata saya ya. Bukan kata Ibu Meske atau Bunda Meske, bukan. Tetapi saya mau mengajak kita supaya tahu bahwa ini kata firman Tuhan. Yesaya 26 ayat 12. Sudah ada yang bersedia membaca? Ayo. Kalau jadi pemuda jangan malu untuk berdiri ya, harus semangat. Oke? Berdiri silakan. Siapa yang mau membaca? Ayo. Oke. Yang pakai hijau mau membaca? Silakan. Oke. Yesaya 26 ayat 12. Iya. Di dalam pembacaan ini Tuhan Maha Kasih, Maha Ajaib yang senantiasa merancangkan segala sesuatu yang penuh sukacita dan damai sejahtera bagi kita. Jadi itu firman Tuhan yang katakan, bukan saya yang katakan. Bukan pendeta yang katakan bahwa rancangan kita pribadi lepas pribadi hari ini yang hadir itu bukan rancangan yang biasa, tetapi rancangan damai sejahtera. Lalu kemudian yang ketiga, ya. Apa yang dikatakan firman Tuhan di situ? Ya. Damai sejahtera dan bukan apa? Rancangan kecelakaan. Jadi rancangan yang diberikan kepada kita itu adalah damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan. Anak-anak pemuda ya harus selalu ingat bahwa tidak ada orang tua yang pernah berpikir untuk mencelakakan anaknya. Adakah orang tua yang pernah ya, itu kalau orang tua yang tidak baik ya, tapi kalau orang tua yang baik pasti akan merencanakan anaknya supaya anaknya bisa menjadi anak yang baik, bukan? Hah? Ya. Demikian juga dengan Tuhan. Ya. Tuhan yang telah membentuk kita dari rahim ibu kita dan menenun kita sedemikian rupa,
Ya. Itu bukan sesuatu yang membawa kita kepada kecelakaan. Untuk apa Tuhan ciptakan kita kalau hanya Tuhan memberikan kita kecelakaan dalam kehidupan kita? Bukan? Tetapi Tuhan memberikan kita damai sejahtera. Bukan rancangan kecelakaan untuk hidup kita. Ia selalu memiliki rancangan yang indah dan sempurna untuk masa depan kita. Jadi kalau dengar-dengar sama orang tua ya, harus percaya bahwa itu adalah salah satu suara Tuhan untuk kita supaya kita bisa menjadi baik ke depan. Jangan katakan ini mamaku cerewet sekali ya. Segala sesuatu ini saja mama begini. Tetapi harus belajar bahwa apa yang Tuhan buat dalam kehidupan kita, Tuhan pakai dengan begitu banyak cara untuk bisa supaya hidup kita memiliki damai sejahtera. Itu yang ketiga, apa? Bukan rancangan kecelakaan, ya. Nah, sekarang yang keempat, yaitu rancangan apa? Untuk memberikan kepadamu apa? Hari depan yang penuh. Iya, rancangan yang indah. Maaf. Rancangan yang indah, yang penuh harapan. Ya. Tuhan merancangkan hidup kita itu sempurna dan memberikan kita hari depan yang penuh harapan. Jadi pemuda-pemuda jemaat Rantai Pao, ya, kita ini sudah dirancang untuk mendapatkan hari depan yang penuh harapan. Ya. Semua kita tidak ada satupun di sini yang tidak dirancangkan Tuhan untuk mendapatkan hari depan yang penuh harapan. Tidak ada. Semua pribadi lepas pribadi yang hadir pada saat ini memiliki harapan yang indah untuk masa depannya. Apapun kita, masa depan kita sudah ada di tangan Tuhan. Hanya pertanyaannya, bagaimana kita meraih hari depan yang penuh harapan itu? Bagaimana kita bisa dapat menemukan masa depan yang penuh harapan itu? Ya, itulah sebabnya kadang-kadang banyak pemuda-pemuda yang merasa dirinya gagal dalam hidup ini. Banyak pemuda-pemuda sekarang ini ya merasa bahwa hidup saya tidak berguna. Hidup saya sudah tidak ada artinya lagi. Hidup saya sudah tidak ada harapan lagi. Karena nggak tahu bagaimana cara mencari masa depan yang penuh harapan itu. Nah, anak-anak pemuda yang saya kasih dalam Tuhan, ada hal yang Tuhan berikan kepada kita untuk belajar kebenaran firman. Tuhan pada saat ini, bagaimana kita mendapatkan masa depan yang penuh harapan itu? Bagaimana kita bisa menemukan masa depan yang penuh harapan itu? Atau ada yang tidak mau punya masa depan yang penuh harapan di sini? Pasti semua mau ya? Siapa sih yang tidak mau? Ya, punya suami gagah, berduit, kayak gitu ya. Atau punya istri yang cantik, baru berhasil. Semua kita mau. Ya. Bagaimana harapan secara rohani yang kita bisa terima dalam hidup kita? Firman Tuhan mengajarkan kita ada beberapa hal di sini. Yang pertama, yaitu dalam ayat yang ke-12.
Dikatakan, dan apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku, maka aku akan mendengarkan kamu. Apa yang pertama? Kalau kita mau mendapatkan masa depan yang penuh harapan itu, ayat yang ke-12 tadi apa? Ayo. Apa? Hai. Hai guys. Hai bro. Halo bro. Ya. Wah, pemuda-pemuda Jemaat Rantepau ini harus dikasih sedikit spirit untuk semangatnya lebih besar. Ya. Ya mungkin karena terlalu lama di rumah, Le. Jadi sudah agak sedikit ya semangat agak kurang loyo-loyo. Ya, jadi harus ada semangat ke depan, mudah-mudahan corona ini selesai, kita ada waktu rekreasi ke depan supaya semangat-semangat sedikit. Ya. Oke. Kembali ke laptop. Ya. Apa yang harus kita lakukan supaya kita bisa menerima masa depan yang penuh harapan itu? Ayat yang ke-12. Apa? Yang pertama apa? Berdoa. Ya. Nah, seberapa banyak waktu kita untuk kita sediakan berdoa kepada Tuhan? Ayo pemuda. Apa lebih banyak pegang HP atau lebih banyak ya tidur daripada berdoa? Ada waktu enggak berdoa sama Tuhan? Atau mau makan saja berdoa ya? Mau makan berdoa, mau tidur berdoa. Ya, sudah jadi kebiasaan kita ya. Makan berdoa, tidur berdoa. Tetapi ada enggak waktu kita secara khusus untuk datang kepada Tuhan berdoa? Ya. Kalau ingin hidupmu dan masa depanmu bahagia dan sejahtera dan bahagia, Tuhan mengatakan bahwa jangan melupakan doa. Ya. Kata firman Tuhan, doa itu adalah komunikasi kita dengan Tuhan. Ya, kita kalau berkomunikasi sama teman kita kan, wah, kadang-kadang lancar lah. Lancar kalau ngomong. Ya, kita berkomunikasi lancar kita ngomong. Nah, kadang-kadang sama Tuhan nggak usah terlalu indah-indah kata-katanya, Tuhan tahu isi hati kita. Ya Tuhan, Engkaulah bagaikan embun di pagi hari. Pagi hari ini saya datang kepadamu ya Tuhan. Gak perlu kata-kata yang indah untuk cari Tuhan dan berdoa. Tuhan sudah tahu apa isi hati kita. Jadi bagaimana kita berkomunikasi kepada Tuhan? Itu yang harus kita lakukan. Punya waktu enggak kita berkomunikasi, Tuhan? Hari ini Tuhan saya mau ujian Tuhan. Tuhan saya mohon, Tuhan tolong saya. Kan sederhana kan? Tuhan, hari ini saya mau ke Makassar, Tuhan tolong saya dalam perjalanan. Gak perlu kata-kata yang indah untuk berbicara kepada Tuhan. Karena Tuhan sudah tahu apa yang kita ucapkan. Jadi doa adalah salah satu kita untuk masa depan kita sukses ke depan. Katakan berdoa dan berseru. Jadi kalau berseru itu adalah ungkapan penyerahan hati kita untuk mengeluarkan isi hati kita. Itu berseru ya, berseru dan berdoa. Berseru itu bagaimana kita mengungkapkan perasaan kita kepada Tuhan. Mengungkapkan isi hati kita dengan nyaring kepada Tuhan. Itu berseru dan berdoa. Ya. Lalu kemudian kedua, bagaimana kita mendapatkan masa depan yang penuh harapan itu? Yang kedua firman Tuhan katakan seterusnya dalam pembacaan firman Tuhan. Ya, apa di situ? Ayat yang ke-13. Apa?
Apabila kamu mencari aku, kamu akan apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Apa? Mencari wajah Tuhan. Apa maksudnya ya mencari wajah Tuhan? Nah, rekan-rekan pemuda yang saya kasih dalam Tuhan, untuk mendapatkan masa depan yang kita inginkan pasti tidak mulus-mulus ya. Pasti ada rintangan, ada masalah, ada kegagalan. Siapa yang tidak pernah gagal di sini? Ya, pasti ada gagal. Ya. Ada kegagalan. Iya, memang. Tidak semua perjalanan hidup kita itu mulus-mulus saja untuk mencapai sesuatu, tidak. Tetapi pasti ada masalah, pasti ada pergumulan, pasti ada tantangan, pasti ada kegagalan yang akan kita temui. Tetapi bagaimana caranya kita dapat melalui kegagalan itu, melalui rintangan, melalui masalah itu. Ya. Atau mungkin kadang-kadang kita mendapatkan jalan buntu untuk apa yang kita ambil. Sehingga kita tidak dapat melakukan apa yang harus saya lakukan. Karena apa? Karena kita sering menyelesaikan masalah itu dengan pikiran kita. Dengan kekuatan kita. Wah, pemuda ya, masa tidak bisa menyelesaikan masalah, gitu kan? Tetapi tidak pernah mencari wajah Tuhan. Tidak pernah mencari apa sih yang Tuhan mau dalam hidup saya. Sehingga kadang-kadang banyak dari kita ya, tidak anak-anak, tidak remaja, tidak pemuda, tidak orang tua ya. Pada waktu ada masalah, pada waktu ada kegagalan, ada pergumulan, mencari jalan pintas. Ya kan? Kadang-kadang kita cari jalan pintas. Sekarang ini banyak tempat yang bisa menjadi jalan pintas kita untuk keluar dari masalah. Kalau kadang-kadang anak muda sekarang, kita di Toraja sih nggak ada tempat-tempat yang diskotik, ya. Kalau di kota-kota besar, wah. Kadang-kadang kalau anak-anak muda di kota itu biasanya kalau udah sumpek di rumah, ada masalah, ada kegagalan, ada rintangan, ada halangan, langsung ke diskotik. Ya kan? Ya. Biasanya seperti itulah. Lalu kemudian ada juga yang sekarang ini, yang mohon maaf ya, yang sekarang ini masalah dan pergumulan yang dihadapi, jalan pintas yang dia lalui apa? Ya, bunuh diri. Kenapa? Harus mengambil keputusan seperti itu. Mengapa harus mengambil jalan pintas seperti itu? Padahal kita tahu bahwa kita ini dari rahim ibu kita, dari kandungan ibu kita sudah dirancang bahwa masa depan kita ini masa depan yang penuh cerah. Masa depan yang penuh damai sejahtera dan bahagia. Kita harus komitmen dalam diri kita bahwa kita sudah dirancang Tuhan untuk memiliki masa depan yang penuh harapan. Mengapa harus mengambil keputusan untuk bunuh diri? Karena apa? Karena kita menyelesaikan menurut apa yang ada di pikiran kita. Kita tidak pernah mencari Tuhan. Kita tidak pernah mencari sesuatu yang bisa menyelesaikan masalah kita. Nah, rekan-rekan pemuda yang saya kasih dalam Tuhan. Apapun masalah kita, apapun pergumulan kita, apapun kegagalan yang kita hadapi dalam kehidupan masa muda kita, mau putus pacar kah, ya, masalah mama dan papa kah, orang tua kah,
masalah sekolah kah? Tidak ada yang tidak bisa diselesaikan oleh Tuhan. Cari Tuhan. Kalau kamu tidak bisa mencari teman yang bisa menolong kamu dengan masalah kamu, atau mencari pendeta yang mungkin bisa menolong kamu, cari Tuhan. Hanya dengan doa, Tuhan, hari ini saya punya masalah Tuhan. Masalah saya seperti ini Tuhan, walaupun kamu tidak ngomong tapi Tuhan tahu, ya kan? Tuhan tahu, tapi ungkapkan itu. Ngomong sama Tuhan, Tuhan, aku punya masalah Tuhan. Aku gagal Tuhan hari ini. Aku tidak tahu harus ngomong apa Tuhan. Cari Tuhan, katakan sama Tuhan. Jangan cari di tempat lain. Jangan cari di diskotik, di tempat-tempat mabuk-mabukan. Jangan cari di situ karena enggak ada masalah. Bisa diselesaikan di tempat itu, enggak ada. Cari Tuhan, cari wajah Tuhan. Katakan sama Tuhan apa menjadi masalahmu. Karena di dalam Tuhan itulah sumber damai sejahtera kita. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, anak-anak pemuda, ya. Jangan pernah merasa bahwa hidupmu tidak ada artinya. Kalian sudah dirancang Tuhan untuk menerima hidup dan masa depan yang penuh bahagia. Tinggal bagaimana caranya kita bisa dapat menemukan masa depan itu. Berdoa dan cari wajah Tuhan. Lalu kemudian yang ketiga Tuhan katakan. Dalam ayat 13 sampai 14 ya. Apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Apabila kamu menanyakan aku, apa? Aku ya. Dengan segenap hati aku akan memberi kamu menemukan aku. Yang ketiga, bertanya sama Tuhan. Ya. Tanya sama Tuhan. Kalau saya hari ini ya ingin mengambil satu keputusan, umpama yang sudah dewasa-dewasa sini, ya, Kakak Reksi, Kakak Cakra, Kakak Habib, ya, Kakak Fitri, Kakak Lian di belakang, ya, atau yang lain-lainnya mungkin Kakak Lidong, ya, Kakak Evi Daus, Kakak Evi juga ya, ya, yang jangan bertanya, aduh, Tuhan yang ini kah jodoh saya, ya. Kalau udah pacaran sekarang, yang udah punya pacar ya, yang udah pacar, Tuhan yang ini kah jodoh saya? Gitu. Tanya Tuhan, apakah ini jodoh saya Tuhan? Kalau dia membawa kita untuk lebih bertumbuh secara rohani, ya, yakin bahwa itu adalah jodoh saya. Tetapi kalau jodohmu itu membawa kalian jatuh, oh itu perlu tanda tanya besar. Ya, tanda tanya besar itu. Karena apa yang dibuat dari awal itu tidak bagus sesuatu untuk ke depan. Ya. Jadi tanya sama Tuhan. Hari ini mungkin ada yang sudah baru tamat SMA ya. Baru tamat SMA, Tuhan, saya mau kuliah, saya mau ambil apa ya? Gitu ya. Hah? Kalau Tuhan bilang, yang inilah. Ya. Dengan cara apa saya tahu bahwa Tuhan punya mau ini yang saya ambil? Tanya sama Tuhan dan belajar untuk selalu baca firman Tuhan. Kadang-kadang jawaban Tuhan itu banyak Tuhan pakai ya. Bisa melalui orang tua, bisa melalui teman, bisa melalui lingkungan kita, dan terlebih indah lagi melalui firman Tuhan. Jawaban doa kita itu selalu dijawab Tuhan, tetapi dengan berbagai banyak cara. Ya. Tetapi firman Tuhan akan selalu lebih jelas kalau kita mau mengambil suatu keputusan. Ya, ini yang ketiga. Jadi belajarlah untuk selalu bertanya sama Tuhan apa yang kalian inginkan dalam hidup kalian.
supaya kalian tidak salah jalan, ya. Supaya kalian tidak salah memilih, supaya kalian tidak salah melangkah. Karena pada saat kita salah melangkah, kita akan gagal. Ya. Dan kita akan kecewa, sakit hati, dan mungkin akan membawa kita untuk mencari jalan pintas. Nah, adik-adik pemuda yang saya kasih dalam Tuhan, sebelum saya tutup renungan kita pada hari ini, ada satu tokoh inspiratif yang saya suka sekali lihat di YouTube. Ya, ini adalah seorang pemuda, salah satu staf khusus Presiden Jokowi. Ada berapa staf Presiden Jokowi? 7 lah? Iya, 7 orang. Iya, orang Kristen cuma 2 ya? Ya, salah satunya adalah orang Papua. Ya, dia dari Serui yang bernama Gracia Billy Mambrasar. Ya. Jadi Gracia Billy Mambrasar ini adalah seorang pemuda Kristen, salah satu staf Presiden Jokowi. Dia berasal dari Papua. Ayahnya itu adalah seorang guru honorer. Tahu berapa gajinya guru honorer? Karena saya adalah guru honorer juga. Itu 600.000 per sekarang ya. Sekarang 600.000 di daerah kita, 600.000, 650 per bulan. Itu pun kadang-kadang biasanya dibayar 3 bulan sekali atau kadang-kadang dibayar baru 6 bulan. Ya, Pak Briken, gaji honorer. Biasanya gitu ya. Kadang-kadang tidak dibayar dalam beberapa bulan, tetapi ya disyukuri saja. Nah, dia berasal dari keluarga yang kurang mampu. Ini Billy. Dan ayahnya seorang guru honorer dan ibunya adalah seorang penjual kue. Seorang penjual kue waktu itu. Waktu sekolah dari SD sampai SMP, dia itu membantu ibunya untuk berjualan kue. Jadi dia bawa kue ke sekolah dan di sekolah dia jual. Dari mulai SD sampai SMP. Pada waktu dia SMA, dia mendapatkan beasiswa dari daerahnya. Karena dikatakan bahwa dia cukup pintar, tetapi juga karena keinginan untuk mau sekolah, itu salah satunya. Dia hanya di rumah hanya beratapkan, kalau lihat dari rumah-rumah irian biasa ya, sederhana sekali. Dan waktu itu dia belajar belum ada listrik di rumahnya. Masih hanya memakai lampu tembok. Ya, jadi kalau dia bangun biasanya hitam di sini. Gak pernah dapat ya? Saya pernah dapat loh. Saya pernah melayani di satu tempat waktu tahun 90. Waktu itu saya pergi ke satu tempat yang daerahnya daerah yang memang cuma listriknya pakai generator dan hanya waktunya cuma mulai dari jam 7 sampai jam 8. Jam 8 seterusnya sampai pagi itu pakai lampu apa? Bukan lampu petromas ya, tapi lampu kecil itu yang kecil-kecil itu ya. Iya, gitu. Kalian mungkin tidak dapat deh. Ya. Jadi kalau saya bangun biasanya saya di sini loh, hitam ya. Hitam, saya punya hidung. Biasanya saya lihat kaca, aduh kenapa hitam? Oh, lampu ini yang bikin hidung saya hitam. Nah, dia hanya memakai itu saat dia belajar. Bayangkan itu ya, kita sekarang udah punya listrik, punya laptop, punya komputer, punya HP. Ya,
Kalau mati listrik tinggal klik HP udah nyala. Ya. Udah enak. Ya. Tetapi waktu itu dia hanya berbekal itu dan dia punya keinginan untuk belajar. Dan dia mengidolakan Presiden Soekarno. Dia lulus kuliah, dia SMA ya, dan dia lulus kuliah dia lulus SMA, dia kuliah di ITB ya, ITB ya, Bandung. Dia kuliah di situ dan pada saat dia lulus selama kuliah dia tidak punya uang karena memang orang tuanya miskin ya. Dia waktu kuliah dia berjualan kue seperti yang dilakukan pada waktu di kampungnya. Dan dia adalah dia punya, puji Tuhan, dia punya suara agak bagus. Jadi dia pindah dari kafe ke kafe untuk bernyanyi, untuk menjual suaranya demi membayar uang kuliahnya. Itu Billy. Jadi dia berusaha bagaimana caranya untuk menggapai apa yang dia mimpikan selama ini. Walaupun dia dari kampung dan dari keluarga yang sangat miskin. Dikatakan mungkin tidak miskin-miskin amat, tapi ya mungkin seperti itu ya. Nah, setelah dia lulus ya, setelah dia lulus, dia kemudian punya komitmen, saya harus bisa sekolah di luar negeri. Dia bagaimana caranya berusaha dan akhirnya daerahnya memberikan beasiswa untuk sekolah di luar negeri. Tetapi dia harus bekerja di luar negeri juga untuk memenuhi kebutuhannya. Dia salah satu orang Papua yang berhasil sekolah di universitas yang paling keren itu apa ya? Apa itu? Yang paling top dan tidak jarang sekali orang Indonesia bisa lulus di situ. Harvard apa? Ya, dia lulus di situ walaupun dia pernah gagal. Ya. Dia pernah gagal satu kali tes, tetapi setelah dia berusaha untuk tes kembali dan dia lulus. Di Harvard ya. Ya. Jadi dia sekolah di situ dan kemudian setelah lulus dia dipekerjakan di satu perusahaan minyak di luar negeri dengan gaji yang cukup tinggi. Kalau perusahaan minyak kan pasti gajinya tinggi ya, perusahaan minyak. Nah, lalu kemudian setelah dia bekerja cukup lama, dia punya hati kembali ke Indonesia. Dan dia mengorbankan pekerjaannya yang gajinya tinggi karena dia berpikir saya harus kembali ke Indonesia untuk membangun daerah saya. Setelah dia kembali ke Indonesia, ya, dia mendirikan satu yayasan yang bernama Kitong Bisa. Ya, Kitong Bisa. Kalau bahasa Iriannya itu kita bisa. Ya. Kalau bahasa Torajanya apa ya? Kita bisa. Ya. Apa bahasa Torajanya kita bisa? Bisa duka kile? Iya, bisa duka ki. Ya, itu. Dia membangun satu yayasan yang bernama Kitong Bisa. Ya. Dan kemudian dia membantu anak-anak di Papua yang tidak mampu tetapi pintar untuk sekolah di universitas-universitas yang cukup terkenal. Jadi dengan gajinya itu dia membantu anak-anak di Papua untuk bisa sekolah di tempat itu. Walau dia anak Papua yang pintar tetapi tidak punya dana, dia bantu karena dia tahu dirinya bahwa dulu saya tidak punya uang juga dan saya mau membantu. Jadi dia sekarang ini membantu anak-anak Papua yang tidak mampu untuk meraih mimpi mereka. Dan sekarang dia sudah menjadi direktur salah satu perusahaan di Papua.
Jadi dia adalah salah satu direktur yang muda yang cukup berhasil di Papua. Tetapi dia tetap mengabdikan dirinya untuk membantu anak-anak yang tidak mampu bersekolah. Dan sekarang dia terpilih menjadi staf khusus presiden. Dengan gaji katanya gajinya berapa ya? Sekitar 50 jutaan gitu ya per bulan menjadi staf khusus presiden. Tetapi dia selalu berpikir dengan apa yang dia miliki itu milik juga anak-anak yang perlu dibantu. Nah, adik-adik pemuda yang saya kasih dalam Tuhan, dari kesaksian yang ada pada Billy Membrasar ini, dia berkata dalam YouTube-nya begini, jangan pernah berhenti dan selalu berjuang walaupun pernah gagal. Ya, jangan pernah berhenti, selalu berjuang untuk mengejar mimpi kalian. Lalu dia katakan, jangan pernah lupa berdoa pada saat kalian mengambil keputusan dalam hidup kalian. Lalu kemudian dia katakan juga, jangan pernah menyerah walaupun pernah gagal. Karena dia berkata bahwa orang yang merasa tidak bisa adalah orang yang gagal. Mengertilah? Orang yang merasa bahwa saya tidak bisa, saya miskin, saya bodoh, saya tidak punya apa-apa untuk bisa dibanggakan, adalah orang yang gagal dalam hidupnya. Orang yang berkata demikian dalam dirinya itu, bahwa saya tidak bisa, adalah orang yang sudah gagal dalam hidupnya. Lalu dia katakan begini lagi, ya, orang yang gagal, ya, orang yang merasa gagal adalah mereka yang berhenti, padahal satu langkah lagi dia pasti berhasil. Oke? Ya. Jadi dia katakan orang yang merasa dirinya gagal dalam hidupnya adalah mereka yang berhenti melangkah, berhenti berkarya. Ya. Padahal sebenarnya satu langkah lagi ke depan dia akan berhasil. Jadi jangan pernah merasa bahwa satu kali gagal berhenti di situ. Satu kali gagal berhenti di situ. Tetapi berjuang terus, berjuang. Jangan pernah berhenti. Jangan merasa bahwa gagal. Ya. Karena orang yang merasa dirinya tidak mampu adalah orang yang gagal. Tetapi harus mampu untuk berkata bahwa saya bisa. Saya mampu. Karena orang itulah orang yang berhasil dalam hidupnya. Tidak ada mimpi, kata Billy. Tidak ada mimpi yang tidak bisa dicapai. Percaya dan selalu percaya. Yakin dan selalu yakin dengan dirimu sendiri. Bahwa Tuhan sudah merancang masa depan kalian penuh dengan harapan. Jadi melangkahlah. Jangan pernah takut melangkah, jangan takut pernah gagal. Ya. Jangan takut berjuang. Selalu melangkah. Karena hidup kita sudah dirancang Tuhan untuk mendapatkan berkat damai sejahtera dan masa depan yang penuh sejahtera itu. Ya. Jangan takut. Jangan katakan saya tidak bisa. Jangan katakan pada diri saudara bahwa saya tidak bisa Tuhan. Saya bodoh. Saya miskin. Why not? Ya. Karena kita sudah yakin bahwa kita sudah dirancang Tuhan
untuk menerima anugerah itu. Dari kandungan kita, dari kandungan ibu kita sudah dirancang, ditenun untuk menerima anugerah itu. Jadi pemuda-pemuda yang saya kasih dalam Tuhan, jangan pernah takut untuk melangkah dalam hidup ini. Katakan kepada diri sendiri, ya, saya sudah melakukannya. Selanjutnya Tuhan yang selesaikan. Saya sudah melakukannya dan yakinlah bahwa Tuhan yang menyelesaikannya. Jangan pernah takut melangkah karena kita yakin ada Tuhan yang sudah menjanjikan masa depan kita. Jadi jangan pernah katakan saya tidak bisa. Katakan di kiri dan kanan, saya bisa. Ayo, anak pemuda, katakan di sebelah kiri kanan, saya bisa. Ya, saya bisa. Katakan pada diri sendiri, saya bisa meraih mimpi saya. Karena saya sudah dirancang Tuhan untuk menerima masa depan yang penuh damai sejahtera itu. Mari kita tunduk kepala. Kita melihat diri kita sendiri. Kita melihat, adakah pernah kita merasa sebagai pemuda bahwa kita sudah tidak punya arti apa-apa dalam dunia ini? Adakah pernah kita berkata dalam diri kita sendiri sebagai anak muda, saya bodoh Tuhan, saya miskin Tuhan, saya tidak punya apa-apa untuk bisa maju. Anak pemuda yang saya kasih dalam Tuhan, jangan pernah berpikir bahwa kalian tidak bisa dalam diri kalian. Katakan bahwa saya bisa Tuhan. Saya mau melangkah karena saya percaya bahwa Tuhan akan menyelesaikannya. Dan yakinlah kepada Tuhan bahwa hidupmu sudah dirancang Tuhan untuk memiliki masa depan yang penuh harapan. Tuhan sudah membentuk kalian. Tuhan sudah merangkai kalian, menenun kalian untuk menerima janji itu. Tinggal bagaimana kita yakin dan percaya bahwa kita sudah menerima anugerah itu. Satu lagu yang saya rindu untuk kita nyanyikan. Lagu ini cukup sungguh menjadi berkat buat kita. Semua baik, semua baik. Dari semula Engkau tetapkan hidupku dalam tangan-Mu, dalam
katakan sekali lagi kepada Tuhan, jadikan pujian ini menjadi doa kalian. Jadikan pujian ini juga menjadi iman kalian, bahwa Tuhan sudah merancangkan yang terbaik untuk kita. Tuhan sudah buat hidup kita dan masa depan kita indah. Dan yakinlah, seyakin-yakinnya sama Tuhan, bahwa Tuhan selalu menolong kita. Katakan pujian ini dalam doa kita. Dari semula telah Kau tetapkan hidupku dalam tangan-Mu, dalam rencana-Mu Tuhan. Rencana indah telah Kau siapkan bagi masa depanku yang penuh harapan. Semua baik, semua baik. Semua baik, semua baik. Apa yang telah Kau perbuat Di dalam hidupku, katakan sekali lagi. Semua baik, semua baik Tuhan. Apa yang Kau rencanakan hidupku berarti. Tuhan memberkati kita sekalian, anak-anak muda, dan tetap yakin bahwa hidup dan masa depan sudah ada di tangan kalian. Amin. Tuhan memberkati kita sekalian. Rancangannya adalah rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan. Karena itu mari kita respon firman Tuhan, kita memberikan persembahan syukur. Namun sebelumnya itu kita mendengarkan firman-Nya dari 2 Korintus pasal 9 ayatnya yang ke-7. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan. Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Di sini aku bawa Tuhan. di sini aku Tuhan, persembahan hidupku semuanya. Berapapun nilainya Tuhan, dibandingkan Ya, rekan-rekan pemuda yang saya kasih dalam Tuhan, ada pokok doa yang kita akan doakan. Jadi ada konferensi ke-17 PPGT Klasis Rantepau nanti. Jadi kita akan dukung dalam doa, kiranya Tuhan menolong, memberkati konferensi ini. Mari kita berdoa. Ya Bapa yang di surga, Bapa yang kami puji dan kami sembah di dalam nama-Mu Tuhan kami Yesus Kristus. Kami datang di hadapan-Mu pada malam hari ini Tuhan, kami mengucap syukur dan berterima kasih. Karena Tuhan sudah memimpin dan menyertai kehidupan kami. Sampai sekarang ini,
Karena kami tahu bahwa semua karena anugerah Tuhan. Kami sudah belajar kebenaran firman-Mu Tuhan. Ajarlah kami Tuhan, supaya kami yakin dan percaya bahwa masa depan kami sudah ada di tangan Tuhan. Masa depan kami indah, bukan kecelakaan, tetapi damai sejahtera dan masa depan yang penuh harapan. Terima kasih untuk firman-Mu yang boleh kami dengar. Biarlah firman Tuhan ini menjadi berkat dalam kehidupan kami, baik pemuda-pemuda Jemaat Rantai Pau maupun teman-teman kami yang menonton di YouTube hari ini. Bapa yang di surga, pada saat ini juga kami berdoa untuk anggota-anggota pemuda dari kelompok pelayanan 1 sampai kelompok pelayanan 7. Tuhan memberkati mereka dengan masalah dan pergumulan hidup yang mereka hadapi. Pimpin dan berkatilah, jaga dan pelihara mereka Tuhan. Berikan terus kekuatan kepada mereka untuk selalu yakin dan percaya bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan mereka. Kami berdoa juga Tuhan buat anak-anak pemuda yang sementara ini sedang kuliah, baik sementara ini yang sedang kuliah online maupun sementara ini kuliah secara tatap muka. Kiranya Tuhan tolong memberkati dan menolong mereka. Biarlah tetap mereka yakin bahwa mimpi-mimpi yang mereka mimpikan selama ini akan bisa dicapai bersama dengan Tuhan saja. Kami berdoa biarlah kiranya Tuhan memberkati mereka dalam kuliah mereka, dalam sekolah mereka, sehingga mereka boleh dapat menyelesaikan seturut dengan kehendak-Mu. Bapa yang di surga, kami juga berdoa untuk pengurus pemuda Jemaat Rantai Pau. Kiranya Tuhan memberkati pengurus dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab mereka, sehingga mereka terus dikuatkan, dimampukan untuk dapat memimpin pemuda dan menolong pemuda untuk menjadi generasi-generasi penerus gereja yang sungguh berkenan di hadapan Tuhan. Kami berdoa Tuhan, biarlah seluruh pemuda-pemuda yang ada di Jemaat Rantai Pau dan juga yang ada di daerah kami menjadi pemuda yang sungguh berkenan di hadapan Tuhan dan menyenangkan hati Tuhan. Ya Tuhan, hari ini kami berdoa juga untuk saudara-saudara kami pemuda yang mungkin pada saat ini dalam keadaan sakit. Mari Tuhan Engkau menolong mereka. Memberikan kesembuhan kepada mereka sehingga di bulan-bulan ke depan mereka boleh bersama-sama dengan kami dalam ibadah-ibadah seperti ini. Kami berdoa juga Tuhan Yesus untuk pendeta kami di tempat ini. Berkatilah pendeta kami, biarlah kiranya Tuhan juga menolong mereka, memberikan kesehatan yang baik kepada mereka dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab mereka. Majelis jemaat juga Tuhan menolong mereka dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab mereka juga. Bapak terima kasih untuk hari ini. Kami berdoa seluruh pemuda yang mengambil bagian di dalam pelayanan di tempat ini dan hari ini. Kami berdoa kiranya Tuhan juga memberkati mereka dalam kehidupan mereka. Engkau memimpin dan menolong mereka dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab yang Tuhan sudah berikan kepada mereka. Bapa yang di surga, kami terus berdoa Tuhan untuk rencana konferensi pemuda PPGT Klasis Rantai Pau yang ke-17. Kami mohon kiranya Tuhan memberkati rencana konferensi ini. Biarlah semua boleh berjalan dengan baik seturut dengan kehendak Tuhan. Pengurus dan panitia yang bekerja untuk menyelesaikan konferensi ini, biarlah kiranya Tuhan juga menolong sehingga boleh selesai dengan baik seturut dengan kehendak Tuhan juga. Terima kasih Bapa yang di surga untuk hari ini. Kami serahkan seluruh hidup kami ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati hidup kami. Dan Tuhan tolong kami supaya kami sungguh menjadi anak-anak Tuhan yang berkenan di hadapan Tuhan. Inilah doa kami, permohonan kami Tuhan. Berkatilah persembahan yang telah kami berikan.
biarlah dipakai untuk kemuliaan dan kebesaran nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan kami serahkan doa kami hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang mengajar kami berdoa dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kidung Jemaat NKB 188 sebagai lagu penutup. Tiap langkahku diatur oleh Tuhan. Sahabat PPGT yang terkasih dalam Tuhan, pergilah, lakukanlah firman Tuhan yang telah kamu dengarkan, dan terimalah berkat-Nya. Kiranya Allah mengasihani kita dan memberkati kita. Kiranya Ia menyinari kita dengan wajah-Nya. Amin. Demikianlah ibadah kita saat ini. Terima kasih atas ketenangannya. Tuhan Yesus memberkati. Rekan-rekan PPGT yang dikasihi Tuhan, itulah ibadah kita pada saat ini, ibadah pertemuan bulanan. Terima kasih untuk kehadiran kita sekalian, baik secara langsung di tempat ini maupun teman-teman yang mengikuti ibadah ini dari rumah masing-masing. Terima kasih sudah boleh bergabung, Tuhan memberkati kita sekalian. Dan juga kami mengucapkan terima kasih kepada Ibu Penatua Meske, terima kasih Tuhan memberkati dalam kehidupan keluarga dan juga pelayanan. Dan juga teman-teman yang bertugas malam hari ini, liturgis, pemain musik dan juga kantoria, serta tak lupa teman-teman dari tim multimedia Jemaat Rantepau, terima kasih. Tuhan memberkati kita semuanya dalam kehidupan setiap hari. Dan saat ini teman-teman kita melangkah ke acara kita selanjutnya, yakni penyampaian dari majelis gereja. Yang pertama, penyampaian yang pertama dari majelis gereja, yang kedua dari pengurus PPGT, dalam hal ini dibawakan oleh ketua. Yang pertama oleh majelis gereja akan diwakili oleh Kakak Briken, ya, Bapak Penatua Briken. Kepadanya kami berikan kesempatan. Saya izin ini bukan.
Ya, yang pertama tentu kita bersyukur pada kesempatan sore sampai malam hari ini kita dapat berkumpul memuji dan memuliakan nama Tuhan. Shalom. Ada sukacita? Ya, kita bisa mau tersenyum tetapi rata-rata kita pakai masker hari ini. Jadi kita senyumnya ya kita tertutup hari ini. Terima kasih firman Tuhan yang disampaikan oleh Ibu Penatua Miske, Ketua PPGT Jemaat Rantepao, dan kita semua yang hadir pada kesempatan hari ini. Tadi siang saya ditelepon oleh Ketua OIG untuk mewakili beliau dalam menyampaikan pesan-pesan dari majelis. Ya mungkin karena saya salah satu majelis yang masih muda seperti kalian. Saya kira saya sulit untuk berkata-kata karena tadi firman Tuhan luar biasa. Yang disampaikan begitu luar biasa, ada beberapa hal yang saya ingin sampaikan tetapi sudah tersampaikan. Tetapi satu hal bahwa berbicara masa depan, teman-teman PPGT masa depan itu sungguh ada. Ya, masa depan itu sungguh ada. Yakin itu. Bahwa hari ini pandemi kita tidak jelas kapan akan berakhir, tetapi sungguh bersyukur bahwa dalam situasi pandemi sudah ada upaya-upaya yang dilakukan oleh pemerintah, tangan-tangan yang ringan untuk membantu setiap kita. Ya ada sekarang kan vaksin untuk anak-anak di usia 12 sampai 17 tahun ya. Itu luar biasa. Jadi pendekatan-pendekatan mau tidak mau, suka tidak suka kita harus melewati situasi pandemi hari ini. Dan puji Tuhan kita bisa beribadah bulanan PPGT di Jemaat Rantepao. Saya dulu menghabiskan masa sekolah minggu di tempat ini. Ya PPGT kurang aktif, nanti di Makassar baru kembali aktif ber-PPGT pada saat kuliah. Dan saya selalu menghadiri kegiatan-kegiatan ibadah bulanan PPGT. Di Makassar waktu itu masih satu klasis, tidak seperti hari ini sudah dikembangkan. Biasanya melebur sampai keliling gereja itu PPGT. Tetapi ya memang karena sangat luas jangkauannya. Nah saya kira hal-hal yang positif hari ini kita kembali bisa beribadah. Saya kira salut untuk teman-teman PPGT dan saya kira juga dalam waktu yang tidak terlalu lama lagi kita akan membuka ibadah-ibadah karena herd immunity yang kita harapkan ini ya vaksin terus berjalan. Ya mudah-mudahan kita mendukung. Nah maksud saya di sini salah satu penyampaian sebagai majelis, mungkin ke depan ada beberapa program-program teman-teman PPGT minimal dalam upaya vaksinasi yang gencar dilakukan ini bisa berkontribusi. Ya selamanya kita tidak harus berbicara tentang finansial. Ya nanti ada dana baru kita bergerak, enggak. Ya bahkan hal-hal besar bisa kita lakukan tanpa harus mengeluarkan dana. Minimal dalam situasi pandemi ini teman-teman bisa bekerja untuk membantu pemerintah. Siapa di sekeliling kita yang belum divaksin? Ya, bisa kita bantu. Mungkin ada orang tua, keluarga kita dan lain sebagainya. Kita bisa bantu untuk didaftarkan. Itu salah satu peran-peran strategis PPGT hari ini menurut saya. Dan yang kedua, PPGT adalah masa depan gereja. PPGT adalah masa depan gereja. Kita inilah yang akan melanjutkan tugas dan panggilan gereja ya dalam medan pelayanan kita di tengah-tengah jemaat, bangsa dan negara. Olehnya itu ada poin penting juga yang saya harus sampaikan di sini bahwa di tengah pandemi tentu banyak persoalan yang menimpa kita. Siapa sih yang tidak punya masalah hari ini? Ya, semua kita ada masalah. Orang kaya, orang miskin, ya. Semua punya masalah. Hamba Tuhan, warga jemaat punya masalah. Tetapi sebesar masalah itu, ya, jangan diselesaikan secara sendiri-sendiri. Ya. Kemarin beberapa
situasi-situasi yang menimpa anak-anak muda terutama, ya, yang mengambil jalan pintas. Saya tidak perlu sampaikan jalan pintas seperti apa. Yang jelas mereka mengakhiri hidupnya, ya, padahal mereka adalah warga gereja yang punya Tuhan. Rata-rata dibesarkan dalam gereja. Nah, oleh kesempatan hari ini saya kira ibadah bulanan PPGT harus kita support dari majelis dan membuka ruang-ruang komunikasi untuk program-program ke depan. Apa yang bisa dilaksanakan mungkin bisa dikomunikasikan dengan majelis gereja supaya kita tidak stagnan. Ya, boleh situasi pandemi berjalan tetapi kita harus bangkit. Ya, sekolah-sekolah mulai dibuka, ya, kegiatan-kegiatan sosial mulai dibuka, dan hari ini kita bisa lihat, kita bisa berjumpa dalam ibadah bulanan ini. Ini yang harus disupport. Dan sekali lagi atas nama Majelis Gereja Jemaat Rantepao menyampaikan terima kasih kepada pengurus PPGT, teman-teman majelis yang sempat hadir pada kesempatan hari ini. Kita harus dukung generasi muda kita dalam menjalani roda organisasi dalam setiap perkembangan-perkembangan mereka, karena mereka ini adalah masa depan gereja, gereja Toraja. Saya kira itu yang kami sampaikan, dan apabila ada hal, sekali lagi ada masalah, selesaikan itu tidak hanya diselesaikan secara sendiri-sendiri. Cari teman yang bisa diajak berkomunikasi, ya. Jangan justru mencari teman yang bisa mengajak hal-hal yang tidak baik, ya. Saya sampaikan bahwa semua orang punya masalah, ya. Masalah sekecil apapun selesaikanlah itu dengan baik. Dan ingat, jika kita kuat dalam perkara-perkara kecil, menyelesaikan sebuah masalah-masalah yang kecil, maka yakin dan percaya masalah sebesar apapun kita bisa akan lewati. Yang terpenting adalah takut akan Tuhan, dekatkan diri pada Tuhan, dan carilah Tuhan selama Ia masih layak untuk ditemui. Saya kira itu yang saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Tuhan menyertai kita semua. Salama Bongi Melo. Terima kasih kepada Kak Briken, beberapa penyampaian yang perlu untuk kita catat sebagai anak-anak muda Kristen. Selanjutnya dari Ketua PPGT Jemaat Rantepao, kami persilakan Kak Reksi. Ya, Shalom. Ya, terima kasih kesempatan yang diberikan kepada kami selaku pengurus atau pengurus PPGT Jemaat Rantepao. Pertama-tama kami mengucapkan banyak terima kasih kepada pelayan firman pada malam hari ini, Bunda Meska. Terima kasih untuk firman-Nya yang telah dibagikan kepada kita yang hadir di sini dan yang menonton secara live di YouTube. Kemudian kami mengucapkan banyak terima kasih pula kepada Penatua Briken, atau kita biasa sapa dengan Kak Briken, yang boleh menyempatkan dirinya hadir bersama-sama kita pada malam hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Dan tak lupa yang mendukung dalam ibadah bulanan PPGT pada malam hari ini, pemain musik, kantoria, dan teman-teman dari multimedia. Kami ucapkan banyak terima kasih untuk pelayanan kita bersama pada malam hari ini. Ya, rekan-rekan PPGT yang terkasih dalam Tuhan, ini merupakan ibadah bulanan kita yang seperti dikatakan Kak Cakra tadi, yang pertama selama ya COVID yang melanda kita yang kedua kalinya, ya, dikatakan gelombang kedua. Mudah-mudahan tidak ada gelombang-gelombang selanjutnya. Ya, kita bersyukur pada malam hari ini yang hadir, kalau tidak salah hitung tadi sekitar 30 lebih. Itu adalah ibadah yang pertama. Ditambah dengan yang menonton secara live di YouTube.
Semoga ibadah-ibadah bulanan selanjutnya ya boleh semakin banyak. Ya mungkin masih ada yang takut-takut juga. Dan yang saya lihat juga pada malam hari ini ada beberapa teman-teman kita yang mungkin baru bergabung dengan PPGT Jemaat Rantepao. Ya, selamat datang. Yang perlu kita bicarakan nanti selaku pengurus adalah yang pertama, sebenarnya sudah lewat sekali ya program lepas sambut PPGT Jemaat Rantepao. Ya, bahkan sudah ada yang naik kelas 2 sebenarnya ya. Bahkan sudah ada yang pergi kuliah. Ya, jadi nanti kami bicarakan untuk semoga nanti di bidang ya saya kurang ingat lagi ada acara nanti lepas sambut teman-teman yang masuk kami akan sambut dan teman-teman yang akan mungkin meninggalkan di Rantepao atau kuliah di luar kami akan memberikan motivasi atau kita lepas secara ya organisasi. Kemudian program selanjutnya yang sangat penting juga adalah Pekan Pemuda. Ya, tak lama lagi kita masuk dalam bulan 10. Sepertinya sudah dirancang-rancang oleh teman-teman yang melakukan program ini. Semoga di bulan 10 nanti kita bisa melakukan Pekan Pemuda, ya. Entah itu nanti bagaimana teknisnya nanti kami serahkan ke teman-teman yang mempunyai program Pekan Pemuda nantinya. Ya, dan juga kita tetap mendukung dalam doa tadi konferensi yang ke-17 PPGT Klasis Rantepao. Kira-kira teman-teman yang sekiranya teman-teman yang hadir pada malam hari ini boleh tetap semangat, tetap bersuka cita, ya, tetap mematuhi protokol kesehatan sehingga kita boleh tetap sehat dan tetap berjumpa di ibadah-ibadah selanjutnya. Untuk ibadah-ibadah kelompok, ya nanti kami bicarakan lagi, kami akan infokan ke grup-grup kalau sudah memungkinkan untuk beribadah. Kalau tidak salah dengar, majelis sudah rapat, mulai bulan 10 Oktober sudah dibuka untuk ibadah di gereja tatap muka. Itu berarti kita PPGT bahkan sekolah minggu bisa melakukan tatap muka. Ya, untuk pada saat ini kita PPGT karena ada perintah dari majelis untuk bisa mengadakan ibadah bulanan, ya paling tidak dihadiri oleh pengurus dan puji Tuhan teman-teman bisa hadir yang menyempatkan diri pada malam hari ini. Terima kasih untuk semuanya itu. Ya, mungkin itu saja yang saya sampaikan. Kiranya kita tetap diberkati Tuhan dan kiranya kita senantiasa menjaga kesehatan. Tuhan Yesus memberkati kita. Terima kasih Kak Reksi selaku Ketua PPGT menyampaikan beberapa hal tentang kegiatan-kegiatan PPGT Jemaat Rantepao dan juga teman-teman jika bagi teman-teman yang kuliah di luar dan belum kuliah tatap muka misalnya, ya kalau kita ada kegiatan-kegiatan PPGT dan kalau teman-teman tidak ada kegiatan, hadirlah ya diajak teman-teman yang lain supaya kegiatan kita boleh terlaksana dengan baik, kita rame-rame sama-sama memuji memuliakan Tuhan. Baik teman-teman yang dikasihi Tuhan, dengan berakhirnya penyampaian-penyampaian dari majelis gereja dan juga dari pengurus PPGT, maka berakhir pula lah kegiatan kita pada saat ini, rangkaian acara kita dalam rangka pertemuan bulanan PPGT Jemaat Rantepao yang diadakan di bulan ini. Untuk kegiatan-kegiatan ke depan, nanti tunggu informasi-informasi selanjutnya. Kita melangkah ke acara selanjutnya yakni istirahat, dan teman-teman pengurus ada menyiapkan ya berkat Tuhan yang akan kita satukan dengan tubuh jasmani kita. Ya, kita tidak tahu entah itu ya berupa kotakan atau berupa piringan. Kita lihat saja nanti ya, teman-teman PPGT yang siapkan. Tapi sebelum itu kita akan sama-sama berdoa. Mohon kesediaan teman-teman dari kelompok berapa kira-kira ya? Kelompok 5. Ada enggak teman-teman dari kelompok 5?
Iya, Kak Reksi tadi sudah ya. Yang lain lah. Siapa kira-kira doakan kita dalam doa makan? Saya rasa untuk doa makan semua pasti bisa ya. Mana nih kelompok 5? Atau siapakah yang mau? Ayolah. Oh, nanti bangkit lah. Ada? Iya, silakan. Mari kita bersyukur kepada Tuhan, kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kebaikan-Mu dalam sepanjang perjalanan kehidupan kami, khususnya dalam ibadah yang boleh kami alami bersama-sama pada malam hari ini. Saat ini ya Bapa di sorga, tersedia berkat-Mu yang akan kami nikmati bersama, yang akan kami satukan dengan tubuh jasmani kami. Kiranya Tuhan memberkati, sehingga kami boleh mendapatkan kekuatan yang baru untuk terus melanjutkan kehidupan yang Tuhan karuniakan. Kami mengingat saudara-saudara kami yang berkekurangan, Tuhan juga senantiasa menilai kehidupan mereka, memberkati mereka, bahkan memakai kami semua sebagai anak-anak Tuhan, menjadi saluran berkat bagi saudara-saudara kami yang berkekurangan di tengah-tengah dunia ini. Bapa di sorga, kami sambut berkat-Mu dengan penuh ungkapan syukur. Amin. Terima kasih Kakak Fitri sudah mengantar kita dalam doa berkat pada malam hari ini. Dan demikianlah kegiatan kita, demikianlah rangkaian acara kita. Selamat malam untuk kita semua, Tuhan Yesus memberkati kita.